Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan nikmatnya lah sehingga saya dapat mengerjakan tugas ini. Tidak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan memaparkan tentang domain teknologi pendidikan. Sebelum saya membahas tentang domain pendidikan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari Universitas Muhammadiyah Bone, periode Teknologi Pendidikan 3, semester 1. Domain teknologi pendidikan. Secara etimologis, domain berarti wilayah atau daerah kekuasaan atau bidang kajian, kegiatan, garapan yang lebih kecil, terperinci dan spesifik dari lahan atau lapangan, cakupan suatu ilmu. Adapun teknologi pendidikan sebagai teori dan praktik secara faktual yang telah menjadi bagian integral dari upaya pengembangan sumber daya manusia, khususnya pada sistem pendidikan dan pelatihan. Teknologi pendidikan merupakan suatu bidang kajian khusus ilmu pendidikan dengan objek formal belajar. Belajar bukan hanya dilakukan oleh dan untuk individu, melainkan oleh dan untuk kelompok. Bahkan juga diperuntukkan oleh organisasi secara keseluruhan. Tujuan utama teknologi pendidikan salah satunya adalah untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Adapun bagian-bagian dari domain pendidikan yaitu A. Manajemen. Manajemen merupakan konsep yang digunakan dalam definisi teknologi pendidikan. Manajemen dipandang sebagai proses yang dirancang dan digunakan dalam pesan pendidikan. Dalam tujuan pengelolaan organisasi, manajemen pendidikan berfungsi untuk menentukan, mengubah, atau melaksanakan tujuan, filsafat, kebijakan, struktur, budget dan internal, dan prosedur administratif. Sedangkan dalam pengelolaan personalia, manajemen pendidikan berfungsi untuk melakukan interaksi antar pribadi, diskusi, pengawasan, pengerjaan, dan perkembangan pribadi untuk mencapai kesinkronan antara pemimpin dan staf yang dipimpin. B. Pengembangan pembelajaran. Menurut Ray Glut, perkembangan pembelajaran adalah mengenal, memahami, memperbaiki, dan melaksanakan metode untuk membuat pembelajaran hasil dari perkembangan. Hasil dari pengembangan pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang profesional adalah kesiapan untuk menggunakan sumber-sumber pembelajaran, catatan dosen dan atau rencana pembelajaran. Pengembangan pembelajaran berpusat pada 1. Memperlihatkan tujuan dari tugas belajar dan keterlibatan partisipan. 2. Memungkinkan realisasi tujuan mengalami hambatan yang berhubungan dengan keterbatasan sumber dan ketersediaan alat-alat ukur efektif. 3. Memilih dan menyeleksi alternatif tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk merealisasikan tujuan belajar. 4. Membandingkan alternatif strategi dan teknik dalam mencapai tujuan. 5. Pencapaian proses keputusan ke dalam efektivitas program pembelajaran. 6. Melaksanakan dan memperbaiki dalam rangka pengalaman belajar. 3. Kesuksesan memilih dan menghentikan pengembangan dan mengubah program. C. Sumber belajar. Sumber belajar
merupakan salah satu komponen yang membantu dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar tidak lain adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Sumber belajar diartikan sebagai semua sumber, baik berupa data, orang maupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh anak didik dalam kegiatan belajar. Kriteria memilih sumber belajar secara umum terdiri dari dua macam ukuran, yaitu kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kriteria memilih sumber belajar secara umum terdiri dari dua macam ukuran, yaitu kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kriteria sumber belajar secara umum diantaranya: 1. Ekonomis dalam pengertian murah, 2. Praktis dan sederhana, 3. Mudah diperoleh, 4. Bersifat fleksibel, 5. Komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Kriteria sumber belajar berdasarkan tujuan diantaranya: 1. Sumber belajar guna memotivasi, 2. Sumber belajar untuk mengajarkan, 3. Sumber belajar untuk penelitian, 4. Sumber belajar untuk memecahkan masalah, 5. Sumber belajar untuk mempresentasi. 1. Sumber belajar yang dirancang, yakni sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang tertara dan bersifat formal. 2. Sumber belajar yang dimanfaatkan, yakni sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sumber belajar yang ada di masyarakat seperti museum, pasar, toko-toko, dan yang ada di lingkungan sekitar. Itulah tadi materi tentang domain teknologi pendidikan yang sempat saya paparkan. Jika ada salah kata atau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf, karena yang baik hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.